Oke Lur, selanjutnya untuk tutorial kedua ini kita membahas pabrikasi ya. Kita masuk ke menu pabrikasi. Ya di sini di mana menu pabrikasi ini tahapannya adalah dari kiri sini ya. Dari kiri nanti mulai dari sini BOM-nya, lalu di perintah kerjanya. Kemudian baru dia setelah perintah kerjanya dia masuk ke purchase order untuk pabrikasi. Dari pabrikasi dia di sini juga akan masuk ke bulk invoice ya. Kemudian di sini baru masuk ke produk dan bahan baku keluar, lalu pengeluaran bahan baku, baru masuk ke sales invoice produk jadi. Ya, sekarang kita coba masuk ke bahan baku. Nah, di sini di bahan baku di sini tipe persediaannya di sini sudah default untuk bahan baku. Ini dengan masih menyambung satu produk dengan bahan baku yang lainnya. Tapi di sini kita coba masuk untuk buat kategori ya. Kategorinya contohnya di sini saya contohkannya adalah untuk membuat botol ya, untuk membuat botol pabrik pembuatan botol. Ini masih analisa, data ini masih data buatan dari saya aja. Saya nggak tahu, kurang begitu paham bagaimana bahan-bahan dasar mengenai pembuatan botol, tapi ini hanya contoh aja ya. Nah, ini contoh saya buatkan, misalkan kategorinya di sini saya buat kode bahan baku ya, bahan baku botol, contohnya kategori. Ini kita submit. Lalu setelah submit di sini nanti ada bahan baku botol, BB botol. Nah, jenisnya ini belum ada, jenisnya kita buat baru lagi ya. Dengan jenis baru ini kita buat lagi, kategorinya BB botol, jenisnya kita buat contohnya adalah resin ya. Resin. Ini langsung kita siap submit. Jadi kita mulai dari membuat bahan baku ya, bahan baku sini ya, setup produknya. Lalu kita buat nama produknya resin di sini ya. Dia tipe persediaannya tetap aja di bahan baku. Nah, kalau bahan baku di sini dia kosong. Tapi kalau barang lainnya dia pasti nanti ada. Kalau kita cek di sini, contohnya misalkan alat makan ya. Nah, ini kita masuk ke barang lain dia keluar ya. Tapi karena kita membuatnya baru untuk pabrikasi, jadi ini digabungkan dengan distribusi, usaha jenis pendistribusian, retail, agen, atau lainnya, ini bisa secara bersamaan ya. Nah, kita botol, resin, bahan baku, di sini saya tulis contohnya adalah polyester. Satuan unitnya di sini massa ya. Apa ini satuan unitnya? Kita buat baru aja satuan unitnya ya. Satuan unitnya massa. Berarti kita harus dari refresh dulu ya, karena dia baru kita buat, jadi kita harus refresh dulu biar dia keluar di sini. Bahan botol, resin, di sini polyester, kita pilih massa ya. Nah, ini proyeksi harga ya, kita buatkan aja proyeksi harga dulu. Kita buatkan proyeksi harganya 293.000 ya.
Ini kita simpan. Kemudian kita akan buat bahan dasarnya 4 ya. 4 kita buat. Bahan baku botol, resin, lalu ada nilon 30. Ini satuannya batang. Satuan batang. Harganya untuk proyeksi harga sekitar 60 ya, kita simpan. Kemudian nah di sini langsung dia tertera ya, bahan bakunya langsung masuk kategori bahan baku. Kemudian bahan baku botol, resin, LDPE, satuannya ini sak ya. Ini contoh aja ya, kalau ada kesalahan dalam penamaan atau ini, mohon maaf. Kita langsung bikin lagi, satu lagi, polyester 46. Ini satuannya kilo ya. Nah ini kita buat satuannya kilo lah contohnya. Oke, kita simpan. Nah, untuk pembuatan bahan baku ini sudah kita buat ya. Untuk pembuatan bahan baku, contohnya produknya adalah produk kita membuat bahan baku bahan setengah jadi untuk botol ya. Nah, kemudian di sini ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini adalah satu formula ya, formula di mana misalkan kita di sini membuat contoh kita membuat keterangannya, kita membuat misalkan untuk jadi kemasan botol ya, jumlahnya dengan 1000 piece ya. Jadi kita buat, nah untuk 1000 piece ini kita menghitung buat dengan perhitungan untuk pembuatan 1000 piece ini kita contoh kan misalkan sekitar biayanya 450.000. Nah ini ada nomor akun, ini bisa di belakangan aja ya kalau saat ini, lalu kita simpan. Nah, dia untuk biaya untuk membaca ini adalah untuk membuat 1000 pieces botol ini dengan total biaya ya, setelah kita hitung seluruhan dengan biaya ini jatuhnya adalah 450.000 per produksi, setiap produksi 1000 piece. Nah, contoh lagi kita misalkan membuat botol 5000 piece, contoh ini contoh ya, atau punya formula lain silahkan nanti diisi ini. Saya hanya membuatkan ini, kalau dengan rincian pun silakan dimasukin dengan satuan-satuannya per jamnya atau biaya sewa apa ini silakan dimasukin sesuai dengan kebutuhannya ya. Dengan biaya lebih murah misalnya 700.000 itu saya save. Oke, nah di sini mau dibikin lagi apa ya kan, misalkan botol untuk 2000 piece untuk 7.000 ya, 7.000. Ini contoh aja di sini 1.100.000. Saya simpan. Oke, ini pembuatan untuk formula nanti yang akan kita buat di dalam bill of material ini dasarnya adalah bahan baku ya kan, terus biaya produksinya. Oke, coba kita lanjutkan kembali. Kita membuat produk setengah jadi dulu ya. Kita coba masukkan di sini bahan baku botol, sini resin. Nah, di sini kita buat
Ini kita sebut jenisnya bukan resin ya. Kita buat jenis resin dahulu. Kita buat jenis resin. Misalkan di sini jenisnya adalah biaya bahan baku. Ini bahan baku botol. Nah, jenisnya di sini kita buat preform. Kita buat preform. Contohnya kita buat preform, misalkan mineral, preform air mineral. Kita submit. Setelah itu baru kita buat refresh. Di sini bahan baku botol. Nah, di sini preform. Contohnya preform 660 mili. Nah, di sini jenisnya adalah bahan setengah jadi. Bisa bahan baku pembantu, ya, tapi di sini adalah bahan setengah jadi ya. Kalau resin kita nggak salah. Nah, di sini kita buat pitches. Nah, proyeksi harga satuan, misalkan 200 perak lah ya, 200, ya, 150. Kita anggap proyeksi harganya, lalu kita save. Nah, kemudian di sini di biaya produksinya kita buat ini biayanya, biaya untuk keterangannya molding ya, mesin injection molding. Nah, di sini biayanya hitungannya mau hour atau mau apa ya kan, per hour. Saya contohkan adalah 1 hari lah ya, istilahnya mesin injection molding 1 hari itu dia bisa membuat sekitar 1000 piece ya, 1000 piece. Ini biayanya kita estimasi lah, kita biayanya, karena mesin injection ini, molding ini kan ada cost ya, jadi kita buat globalnya aja. Atau punya perhitungan sendiri ya silakan, karena ini adalah buat membuat satu formula dalam membuat 1000 pitches ini. Kita membuat, anggapnya 1 hari ini biaya-biayanya dengan operator, dengan biaya yang lainnya kita anggap di sini 300.000 sehari, dengan listrik, dengan atau sewa ya, kita simpan. Dan mesin molding. Kemudian setelah udah dibuat, nah di sini kita buat untuk formula BOM-nya. Kita buat formula BOM. Contohnya di sini keterangan produksi kita mau memproduksi bahan setengah jadi, barang inilah ya, bahan baku setengah jadi. Nah di sini yang keluar ya, bahan baku setengah jadi, preform 600 mili. Kita buat di sini. Produksi preform. Nah, di sini build-nya berapa? Misalkan build-nya sekitar 1000. Nah, di sini minimum kuantitinya kita anggap aja lah 1000 ya. Sama. Nah, lalu bahan bakunya apa aja? Nah, bahan bakunya ini dia. Nah, di sini jumlah kuantitinya berapa? Di sini kan massa, misalkan kuantitinya adalah jumlahnya misalkan 1,75 ya, 1 atau sekitar 1 dulu lah ya. Nah, kita tekan tab, lalu di sini keluar ini, lalu kita add. Oke. Nah, kemudian di sini pilih, di sini batang, dia membutuhkan berapa batang. Nah, kalau misalkan dibutuhkan 1,5 batang ya kan, ya tulis saya 1,5 batang.
Dia tinggal kalikan. Nah, ini per batangnya 60 karena 1,5 jatuhnya 90.000 ini di add. Kemudian bahan bakunya ini membutuhkan berapa sak, misalkan 1 sak ya, atau kita mau buat dia 1 sak tapi kita mau buat ternyata dibutuhkan setengah sak ya, kita tulisnya 0,5 sak, setengah sak. Kita add. Nah, di sini poli kilo. Nah, kita membutuhkan misalkan nantinya di pembelian ini jatuhnya di sini kilo ya. Nah, tapi kita mau bikin gram. Nah, kalau kita mau bikin gram 1 kilo kan jatuhnya 1000. Ya, anggap aja kalau kita mau menggunakan misalkan membutuhkan 0,45 ya. Contoh 0,4567. Nah, ini 4 digit ya. Tapi nanti hasilnya akan digenapkan ke sini. Gram. Oke. Nah, ini jatuhnya sekitar segini, tapi di sini kita ganti menjadi gram. Nah, ini kita add. Nah, dia jadi jatuhnya gram. Tapi nanti pembeliannya, misalkan di sana pembeliannya per kilo, ya kita tulis per kilo. Jadi nanti ketersediaannya akan potongnya 1 kilo, ya sisanya dikurang dari sini. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mengkonversi. Nah, setelah bahan baku dibuat, ya, lalu di sini kita buatkan biaya produksinya, biaya produksi. Nah, ini karena tadi setengah jadi ya, kita mesin injection molding untuk 1000 piece ya. Nah, ini kita pilih. Nah, di sini kan hitungannya hour, misalnya hitungannya hour. Di sini standar cost-nya 1, tapi kalau mau bukan hour ya tulis saya 1. Karena di sini tadi kita buat untuk 1000 piece ya. 1000 piece 300. Tapi kalau mau dihitung hour sama juga. Misalkan 1 hari produksi berapa jam, misalkan 12 jam. Nah, 1 jamnya kita buat berapa? 1 jamnya kita buat misalkan 7.500. Ya sudah, beginilah jatuhnya. Dia hitungannya hour. Tapi kalau misalkan dihitungannya di sini adalah 25.000, silakan aja dihitungnya hour. Jatuhnya 300 kan? Di sini kalau kita buat di sini 12.500, hitungannya ya berdasarkan standar cost dari hitungan jam kalau kita tuh untuk 1000 piece ini. Ya, anggap aja segini ya, kita add. Nah, setelah ini sudah selesai untuk bahan baku dan ada biaya servisnya, di sini totalnya ada ya. Nah, ini untuk produksi preform ya, produksi preform. Untuk preform 660 mili. Lalu kita simpan formulanya. Setelah simpan formula, kita lihat list BOM. Nah, inilah formula di mana memproduksi preform dengan bahan jadinya preform 660 mili ya. Ini bahan setengah jadinya. Terus biaya bahan baku, ya kan? Dia update totalnya sekian untuk produksi 1000 preform.